السلام عليكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang masih diberikan kepada kita semua. Dan wajib bagi kita untuk menjaganya, merawatnya, agar jangan sampai terlepas dari kita, jangan sampai luput dari kita. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah juga sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk menggunakan nikmat kesehatan dan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nikmat umur, nikmat sehat ini itu seperti modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kayak orang dikasih modal untuk bisnis, ya, kalau dia pakai sebaik mungkin sehingga menguntungkan, maka itu suatu keutamaan. Tapi kalau ternyata modal itu dia sia-siakan sehingga dia rugi, maka ya begitu pula dengan orang yang menggunakan nikmat umur, kesempatan ini sebaik mungkin. Modal umur ini kalau dia pakai ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tapi kalau ternyata modal umur, modal kesehatan ini dia sia-siakan, ya tidak dia gunakan sebaik mungkin, maka di sanalah dia akan menjadi orang yang merugi di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Makanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan sebaik mungkin 5 hal sebelum datang 5 hal. Di antara yang beliau sebutkan adalah wasihhataka qabla suqmik. Itu gunakan sebaik mungkin kesempatan sehat yang Allah berikan kepada Anda sebelum datang masa sakit itu. Kemudian juga wahayataka qabla mautik. Ya, gunakan sebaik mungkin kesempatan hidup, kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebelum kematian itu datang menjemput Anda. Nah, maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul memperhatikannya, agar kita menjadi seorang yang terselamatkan, agar kita mendapatkan dan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, para jemaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab. Kita akan bahas bab yang ke-19, itu bab adabil atas wat tatha'ub. Ya, bab tentang adab bersin dan menguap. Ya,
adab tentang ya berkaitan dengan bersin dan menguap. Pastinya semua kita pernah mengalami hal ini. Ya, ada kalanya kita bersin kemudian juga menguap. Nah, apa saja adab-adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita kaitan dengan kedua hal ini. Di sini Syekh memulai mengawali bab ini dengan menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innallaha yuhibbul 'atas wa yakrahut tatha'um." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai atau senang ya dan kepada bersin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci at-tatha'ub, itu menguap. Fa idza tatha'aba fa idza 'atisa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila salah seorang dari kalian bersin, ya, apabila salah seorang dari kalian bersin lantas dia memuji Allah, maka hendaknya saudaranya itu mendoakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang dengannya beliau mengawali bab ini. Adapun adab-adab kaitan dengan bersin, maka yang pertama kata beliau di sini adalah tashmitul 'atis ma'murun bihi mandubun ilaihi. Jadi mendoakan orang yang bersin itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Min mahasini dinina an syara'a lahum du'aan yaqulunahu ba'da al-'atas alladhi huwa ni'matun min Allah. Jadi antara bentuk-bentuk kemuliaan agama kita ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita apabila kita bersin itu kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena sejatinya bersin itu adalah sebuah nikmat yang agung. Ya, sebuah nikmat yang luar biasa manfaatnya, baik untuk kesehatan kita. Ya, begitu pula kalau kita laksanakan adab-adabnya, pahala juga kita akan dapatkan. Maka ini nikmat. Ya, bersin itu adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Sehingga orang yang bersin itu dianjurkan, diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yatarahamun wa yas'aluna Allah al-hidayah wa salahal bal. Dan dengan bersin inilah kemudian seorang mukmin dengan saudaranya itu saling mendoakan, saling memohonkan rahmat ya kepada saudaranya, dan juga dia memohonkan hidayah kepada saudaranya dan memohonkan agar saudara itu selalu berada dalam kondisi yang baik. Fa'anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Barra' bin Azib beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Jadi kata Barra' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami dengan 7 perintah dan melarang kami dari 7 perintah. Fadzakara iyadal marid, maka beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menjenguk orang sakit, wattiba'il janaiz, begitu pula mengiringi jenazah, wa tashmitil 'atis. Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Itu mendoakan orang yang bersin, wa raddis salam, begitu pula menjawab salam, wa nasrul mazlum, begitu pula menolong orang yang terzalimi,
wa ijabati da'i, begitu pula memenuhi undangan, wa ibraril qasam, begitu pula ya Nabi SAW merintahkan kami untuk menunaikan sumpah. Wa tashmitul 'atis fardun 'alal kifayah, idza fa'alahu ba'dul hadirin saqatal amru 'anil baqin. Nah ini perlu kita perhatikan, ternyata kata beliau, mendoakan orang yang bersin itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ada saudara kita bersin, mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita yang mendengarkan, ya, hukum mendoakan saudara kita itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Itu sebuah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya, sama dengan sholat jenazah, kan hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau semua tidak melakukannya maka semua berdosa. Ya, ada saudara kita bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, semua diam, nggak ada yang mendoakan, maka semua berdosa. Ya. Kemudian wala yang bagi tarku liqauli fil hadits fa idza atisa adukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Maka oleh karena itu, bagi seseorang yang mendengar saudaranya bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, tidak sepantasnya dia untuk meninggalkan sunnah mendoakan saudaranya itu dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza atisa ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian bersin, wa hamidallah, dan dia memuji Allah setelah bersin, haqqana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah, maka sungguh merupakan keharusan bagi orang yang mendengarkannya untuk mendoakan saudara yang bersin itu dengan mengucapkan yarhamukallah itu. Ya, maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah ini. Kemudian adab yang kedua, tashmitul atis yakunu inda sima'i hamdil atis. Jadi perintah untuk mendoakan saudara kita yang bersin itu berlaku kalau saudara kita itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak ada kewajiban. Ya, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, atisa rajulan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dua laki-laki bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashamata ahadahuma wa lam yushmit al-akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang satu dan tidak mendoakan yang lainnya. Faqala ar-rajul, ya Rasulullah, shammatta hadha wa lam tushammitni. Maka laki-laki yang tidak didoakan itu mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda mendoakan ini, ya saudara saya yang ini, sedangkan saya Anda nggak doakan? Kenapa? Ya, kayak nggak adil gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza hamadallah wa lam tahmadillah. Aku mendoakan saudaramu ini karena tadi dia setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan kamu, karena engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, aku tidak mendoakanmu. Begitu. Ya. Maka sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban mendoakan ya yarhamukallah kepada saudara kita yang bersin itu dikaitkan dengan apabila dia mengucapkan alhamdulillah, begitu. Maka biasakan diri kita, ya,
biasakan diri kita kalau bersin itu ucapkan alhamdulillah, memuji Allah ya atas nikmat bersin tersebut. Kemudian di sini Syekh menyebutkan sebuah pertanyaan, hal yalzamu sima'u hamdil atis li tashmiti aw yuktafa bi'ilmi dzalika min tashmiti min haulahu min tashmiti man haulahu. Jadi apakah kita ya ketika ingin mendoakan saudara kita yang bersin itu harus bujur-bujur kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah ya, ataukah tidak harus seperti itu, dengan kita melihat ada orang mendoakan dia, kita ikut mendoakan gitu. Maka kata beliau, al-azhar annahu yushammitu idza tahaqqaqa annahu hamidallah. Yang nampak kata beliau bahwasanya seorang itu diperintahkan untuk mendoakan saudara yang bersin kalau memang dia sudah yakin. Ya, selama dia yakin saudaranya itu sudah mengucapkan alhamdulillah, walaupun mungkin dia hanya melihat gerakan mulutnya tanpa mendengar saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah, ya sudah doakan begitu. Ya, didoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian di sini ada pertanyaan lain lagi disebutkan oleh Syekh. Hal yustahabbu tadhkiru man nasiya hamdallah ba'dal atas an yushmit. Nah ini. Jadi kalau ada saudara kita, ya, ada saudara kita yang dia bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita dianjurkan untuk mengingatkan dia, ucapin alhamdulillah, ataukah nggak usah? Ya, ataukah kita nggak perlu mengingatkan dia? Nah, di sini kata beliau, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ya, Al-Imam An-Nakhai, begitu pula Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dianjurkan mengingatkan saudara kita. Kalau dia bersin, kemudian tidak membaca alhamdulillah, ingetin dia. Namun, sebagian ulama yang lainnya seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan tidak perlu. Ya, dalilnya mana? Dalil yang tadi, hadis yang kita sebutkan tadi. Ketika ada dua orang laki-laki di dekat Nabi SAW bersin, satunya baca alhamdulillah sehingga Nabi doakan, satunya tidak mengucapkan alhamdulillah sehingga Nabi nggak doakan, dan Nabi tidak mengingatkan dia. Ya, maka berdasarkan hadis ini kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan nggak perlu, itu urusannya dia gitu. Ya, tapi ini ya masalah khilafiyah, mau mengerjakan yang pertama mengingatkan silakan, nggak pula silahkan begitu. Nah, kemudian selanjutnya as-sunnatu an yaqula al-'atis awalan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ternyata ya para jamaah yang ulun muliakan, ketika kita bersin itu ada dua jenis doa yang sunnah kita baca. Ya, pertama adalah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau mau lebih lengkap lagi ditambah dengan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, kalau alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi kita memujinya. Ya. Ini silakan mau pakai yang pertama atau yang kedua yang lebih lengkap silahkan. Selama ada dalilnya silahkan. Tapi kalau kita mengada-ngada nambah, ya jangan. Misalnya, alhamdulillah bersin, haceng gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, boleh apa enggak? Ya, apa salahnya bersolawat kan? Ya kita katakan solawat itu bagus, solawat itu mulia. Tapi ketika kita menambahnya pada sesuatu yang Nabi SAW tidak memposisikan sholawat itu padanya, maka ini menyelisihi sunnah begitu, ya kan? Jadi jangan hanya modal semangat, ya kemudian kita membuat atau menambah-nambah sesuatu yang tidak Rasulullah SAW anjurkan begitu.
Jadi pilihannya cuma dua berdasarkan hadis yang sahih, nanti kita akan bacakan dalilnya. Kalau tidak alhamdulillah, itu yang pendek. Kalau mau lebih panjang, alhamdulillah ala kulli hal. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wa lafdhu Abi Dawud, dan pada lafaz Abu Dawud mengatakan falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Di dalam lafaz hadis yang lain dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi masing-masing ada dalil. Nah, kemudian yang keempat, as-sunnah an yaqula al-musyammit yarhamukallah. Nah, ketika kita mendengar saudara kita bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, kita yang mendengarkan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah." Apabila salah seorang dari kalian bersin, lantas saudara kalian itu mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudaranya yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian as-sunnah yang kelima, as-sunnah an yaqula al-'atis thaniyan ba'da tashmitil musyammit yahdikumullah wa yuslihu balakum aw yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Nah, ini sekarang. Ya, bagi kita yang didoakan, kita bersin, alhamdulillah. Saudara kita mendoakan kita, yarhamukallah. Nah, bagaimana atau apa doa kita menjawab dari doa saudara kita yang mendoakan kita tersebut? Maka di sini ada dua pilihan yang berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa yang pertama ya untuk menjawab doa saudara kita itu adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saudara kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kita jawab wa yahdikumullah, dan semoga Allah memberi Anda petunjuk, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki kondisi Anda. Nah, biasanya kita cuman apa dibaca? Wa yahdikumullah aja kan? Ya, padahal sebenarnya ini ada tambahannya lebih sempurna lagi. Ya, wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau ada pilihan yang kedua, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini juga bagus maknanya. Jadi ada saudara kita bersin, alhamdulillah. Saudara kita bilang yarhamukallah, maka kita jawab yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Semoga Allah merahmati kami dan Anda. Ya, dan semoga Allah mengampuni kami, begitu pula Anda. Jadi yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lanallahu wa lakum. Semoga Allah ya merahmati aku dan Anda, semoga Allah mengampuni aku dan Anda. Ini dua opsi pilihan jawaban dari doa saudara kita. Ya, jadi yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ya, insyaallah mudah aja dihafal ini. Doa pertama apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau pilihan yang kedua, yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirunallah wa lakum. Nah, ini pilihan kedua. Ya. Jadi kedua-duanya maknanya luar biasa. Saling mendoakan mendapatkan rahmat dan ampunan dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang seperti itu harusnya seorang muslim. Dia senang untuk mendoakan saudaranya, ya, membiasakan lisannya itu dengan doa-doa yang baik untuk saudaranya. Nah, dalilnya adalah fi hadis Abi Hurairah as-sabiq aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, hendaknya saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian hendaknya dia mendoakan lagi saudaranya mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu dalil dari doa yang pertama. Adapun dalil dari doa yang kedua, itu hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, anna Abdullah ibn Umar kana idza atisa faqila lahu yarhamukallah qala yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini Abdullah ibn Umar, itu anak dari Umar bin Khattab. Apabila beliau bersin, kemudian ada orang yang mendoakan beliau yarhamukallah, maka beliau membalas doanya dengan mengatakan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Nah, ini ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, istihbabu khafdil atis sautahu. Ya, yang keenam, bahwasanya dianjurkan bagi seorang yang bersin itu untuk merendahkan suara bersinnya. Ya. Wa faidatuhu lamma kana al-atis ghaliban yuhdithu sautan rafi'an muz'ijan ustuhibba lahu an yukhfad min sautihi. Maka ketika terkadang bersin itu suaranya kadang lantang sehingga menjadikan saudaranya kaget atau semacamnya, nah, maka syariat menganjurkan agar suaranya itu hendaknya diredam begitu. Ya. Bagaimana caranya? Biwad'i yadihi aw thawbihi ala wajhi. Bisa dengan cara dia menaruh tangannya di mulutnya. Karena kalau kita ingin menguranginya secara ini memang nggak mungkin. Ya kalau. Maka caranya tangan kita, ya, tangan kita atau baju kita mungkin, atau mungkin tisu. Ya. Itu yang kita lakukan untuk mengurangi suara kerasnya suara bersin itu. Ya. Kemudian juga sebab yang lain, annal atis la ya'manu min khuruji syai' min fami fastuhibba lahu an yad'a yadahu ala fi. Bahwasanya orang yang bersin, ya, orang yang bersin itu biasanya akan keluar entah dari mulutnya ataukah dari hidungnya, kadang sesuatu yang ini, ya, maka dianjurkan untuk menutup mulutnya begitu. Ya, dianjurkan untuk menutup mulutnya. Nah, inilah ya syariat kita. Ya. Demikianlah syariat kita mengajarkan kepada kita, ya, agar kita tidak mengganggu atau menjadikan saudara kita kaget begitu. Jadi tutup mulut kita supaya nggak terlalu besar suaranya, baik dengan tangan, dengan baju atau dengan tisu, atau ya faedah yang lainnya adalah supaya tidak misalnya keluar sesuatu sehingga ya menyebar kemana-mana atau mungkin virus atau apa kan. Jadi lebih diredam begitu. Wallahu taala alam. Nah, dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atisa ghatta wajhahu bi yadihi aw thawbihi
wa ghadda biha sautahu. Lihat ini. Teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, beliau menutup wajah beliau. Ya, dikatakan ghatta wajhahu, tapi wajah beliau ditutup biyadihi aw thawbihi, kadang dengan tangan beliau, kadang dengan baju beliau. Wa ghadda biha sautahu, dan beliau merendahkan suaranya. Lihat adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau kita sengaja berusaha bersin sekeras mungkin, ya, sehingga mengagetkan saudara kita dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, at-tashmitu thalathan fama zada fa wazukam. Nah ini, ya, ini perhatikan juga bahwasanya mendoakan saudara kita itu, ya, mendoakan saudara kita itu maksimal 3 kali. Ya, kalau misalnya lebih 3 kali dia bersin, berarti dia lagi pilek itu. Ya. Fahuwa zukam, kata beliau. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau mengatakan, syammit akhaka thalathan fama zada fahuwa zukam. Artinya, hendaknya engkau mendoakan saudaramu yang bersin itu 3 kali. Kalau lebih, ya berarti dia lagi pilek tuh. Ya, lagi pilek, ya sudah, nggak didoakan nggak apa-apa. Jadi maksimal 3 kali begitu. Nah, itu yang ketujuh, ya. Kadang memang kita alami ya, seperti itu, berkali-kali bersin, 3 kali ya sudah cukup. Kemudian yang ke-8, jawazu tashmiti ahli dhimmah biyahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu boleh mendoakan, ya, ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah ini artinya orang non muslim. Ya, dia bersin, kemudian kita diperbolehkan mendoakan, mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan Anda petunjuk dan memperbaiki kondisi Anda. Ini hadisnya dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, kanat al-yahud ta'atasa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'an yaqula laha yarhamukumullah. Jadi ada kisah orang Yahudi ini. Orang Yahudi itu beberapa dari mereka bersin di dekat Nabi SAW dengan harapan Nabi mendoakan mereka, mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Fakana yaqul, namun Nabi SAW tidak mengucapkan yarhamukallah, karena rahmat dan semacam itu diperuntukkan kepada seorang muslim. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan apa? Yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki kondisimu. Nah ini kalau orang non muslim boleh kita doakan, tapi bukan dengan yarhamukallah. Ya, kita justru yang mendoakan dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kan bagus kita doakan dia dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan dia menerima Islam sebagai agamanya. Ya, adapun rahmat, maka mendoakan rahmat itu ya untuk sesama muslim begitu. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa menit lagi? 3 menit. Terakhir ya. Yajuzu liman atisa fi shalah an yahmidallah wa la yajuzu liman sami'ahu an yushammitahu. Nah, yang terakhir. Jadi diperbolehkan
orang yang sedang sholat kemudian bersin, boleh dia mengucap alhamdulillah. Tapi dengan suara lirih aja, suara kecil aja. Cukup dia sendiri yang mendengarkan. Cuman saudaranya tidak boleh mendoakan dia. Ya. Jangan sampai saudaranya bilang alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Kemudian dia jawab lagi, wa yahdikumullah. Batal sholatnya. Ya. Nah, jadi yang diperbolehkan itu hanya orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kenapa? Dengan isyarat. Enggak dianjurkan. Jadi cukup yang diperbolehkan cuma mengucap alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum sampai adab menguap, insyaallah pekan depan.